Jadi intinya kalimat itu adalah kalam. Kalimat itu adalah jumlah mufidah seperti yang tertera dalam contoh ini. Jadi contoh ini semuanya disebut dengan kalimah secara bahasa. Susunan kalimat sebanyak apapun, kalau kita preteli, ambil satu persatu, maka tidak akan pernah lepas dari ini, yang tiga ini. Antara fi'il, atau boleh jadi isim, atau boleh jadi huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji sebuah kitab yang berisi kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu Nahwu. Nama kitabnya Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu bab, yaitu bab kalam, bab tentang syarat-syarat untuk dikatakan kalam, yaitu mulai dari lafal, murakkab, mufid, dan wadha'. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pada bab kalimat dan bagian-bagian kalimat. Kita mulai langsung baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalimatu qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'ah li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bi dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was sini wa saufa wa ta'it ta'nisis sakinah. Wal kalimatu, adapun yang dinamakan kalimat adalah qaulun mufradun, sebuah lafal atau kata yang disendirikan, dipisah dari susunan kalimat, disendirikan. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Adapun kalimat itu nantinya akan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut dengan kalimat isim, yang kedua disebut dengan kalimat fi'il, dan yang ketiga disebut dengan kalimat huruf. Tentunya untuk yang nomor tiga ini, untuk kalimat huruf bersyarat mempunyai makna. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bi dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Isim itu bisa diketahui dengan ciri-cirinya. Yang pertama, dengan dia menjadi isnad ilaih. Kemudian dia kalimat isim bisa diketahui dengan jar. Kemudian dengan tanwin yang ada pada dirinya. Kemudian wabi dukhulil alifi wal lami, karena ia dimasuki alif lam atau lam al. Wa hurufil khafdi, dan ciri yang terakhir adalah dia dimasuki huruf-huruf jar. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Sementara kalimat fi'il itu bisa kita ketahui dengan adanya qad yang masuk kepadanya, wasini dan sin, wasaufah dan saufah, wa ta'it ta'nisis sakinati dan tak
taknis yang sukun yang ada padanya. Kita bahas dari awal, yaitu dari kalimat. Apa itu yang dinamakan kalimat dan bagaimana kalimat tersebut? Di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang kalam, bahwa kalam itu adalah kumpulan dari pada lafal, murakkab, mufid, dan wadha'. Artinya apabila lafal, murakkab, mufid, wadha' itu berkumpul menjadi satu, maka disebutlah dengan kalam. Dan pada aplikasinya, pada prakteknya, kumpulan daripada lafal, murakkab, mufid, dan wadha' itu akan terlihat di contoh ini. Di contoh Aliyun jalisun, qara'ah Bakrun al-Qur'anah, katabah Aliyun ar-risalatah. Ini merupakan contoh daripada kalam yang telah memenuhi syarat. Aliyun jalisun. Aliyun jalisun adalah merupakan susunan kalimat yang berpola mubtada dan khobar. Kalau ditanya kenapa Aliyun jalisun ini disebut dengan kalam, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ucapan atau suara Aliyun jalisun ini sudah lafal. Karena Aliyun jalisun suara yang mengenai pada salah satu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Kita buktikan. Aliyun dikatakan lafal karena mengena pada huruf ain, lam, ya. Jalisun dikatakan lafal karena ada huruf jim, alif, lam, sin. Kemudian dikatakan murakkab. Kenapa dikatakan murakkab? Karena sudah tersusun dari dua kalimat. Dikatakan mufid karena Aliyun jalisun sudah memberi faidah kepada orang yang mendengarkan. Kemudian susunan kalimat Aliyun jalisun dikatakan wadha' karena sudah berbahasa Arab dan disengaja. Berarti susunan kalimat Aliyun jalisun sudah lafal, sudah murakkab, sudah mufid, sudah wadha'. Oleh karena itu, maka susunan ini sudah dapat dipastikan bisa dikatakan kalam. Kemudian susunan kalimat yang kedua yang terdapat pada contoh ini adalah qara'a Bakrun al-Qur'anah. Kenapa qara'a Bakrun al-Qur'anah dikatakan kalam? Karena sudah memenuhi syarat. Sudah lafal, sudah murakkab, sudah mufid, sudah wadha'. Demikian juga dengan contoh yang terakhir ini, katabah Aliyun ar-risalatah. Susunan kalimat ini sudah dapat untuk dikatakan kalam dikarenakan sudah memenuhi syarat. Lafal, murakkab, mufid, wadha'. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa kalam itu akumulasi daripada lafal, murakkab, mufid, wadha', maka apabila kita pisah-pisahkan, kita lepas per kalimat, per lafal dari susunannya, Aliyun misal kita lepas dari jalisun, jalisunnya kita lepas, qaraah kita lepas, dan seterusnya. Semuanya kita lepas dari susunan ini, maka satuan daripada yang terlepas daripada susunan itu disebut dengan kalimat. Jadi kalimat itu bisa dikata merupakan pecahan, ya, pecahan daripada susunan kalimat. Saya ulang, misal qaraah Bakrun al-Qur'anah. Kita ambil qaraahnya saja. Maka qaraah itu disebut dengan kalimat.
Kita ambil bakrunnya saja, lepas dari susunan qiraah bakrun Al-Qur'anah, diambil bakrunnya saja, maka bakrunnya itu disebut dengan kalimat. Kemudian Al-Qur'anah kita lepas dari susunan qiraah bakrun Al-Qur'anah, maka Al-Qur'anah itu saja disebut dengan kalimat. Jadi kalimat itu merupakan satuan daripada beberapa kalimat yang sudah tersusun di dalam kalam itu. Yang nantinya kalimat ini sebutannya bermacam-macam, ada 3 macam, insya Allah nanti akan dijelaskan di bawah ini. Kalimat yang merupakan pecahan daripada susunan beberapa kalimat akan terbagi-bagi. Nantinya akan ada yang bernama kalimat fi'il, kalimat isim, dan ada yang bernama kalimat huruf. Nah, sekarang kita bahas tentang kalimat. Apa yang dinamakan kalimat itu? Ternyata ulama nahwu di sini membagi 2. Cara mengartikan kalimat dibagi menjadi 2. Yang pertama, para ulama nahwu mengartikan kalimat itu secara lughat, secara bahasa. Yang kedua, para ulama nahwu mengartikan kalimat itu secara istilah, tentunya istilah ulama nahwu. Kita awali dengan yang dinamakan kalimat secara bahasa. Pengertian kalimat secara bahasa adalah tutlaku alal jumalil mufidati. Alal jumali dibaca jer karena dimasuki huruf jer, ala. Al mufidati dibaca jer juga karena jadi naat daripada al jumal. Tutlaku alal jumalil mufidati. Bahwa yang dinamakan kalimat itu adalah sebuah istilah, sebuah kata ya, yang disandangkan kepada susunan kalimat yang berfaidah. Susunan kalimat yang berfaidah itu merupakan istilah lain daripada kalam, atau seringkali disebut dengan ini, jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah ini? Nah, karena jumlah mufidah ini merupakan kesamaan daripada kalam, ya tentunya jawabannya sama dengan apa yang dinamakan kalam. Yang dinamakan kalam adalah lafal, murakkab, mufid, wadha. Berarti yang dinamakan jumlah mufidah lafal, murakkab, mufid, wadha. Jadi yang dinamakan kalam secara bahasa adalah yang dinamakan kalimat, yang dinamakan kalimat ini secara bahasa, bukan istilah nahwu. Secara bahasa adalah jumlah mufidah atau kalam. Berarti menurut bahasa, contoh ini aliyun jalisun, qara'a bakrun al-Qur'ana, kataba aliyun ar-risalatah, yang artinya Ali telah menulis surat, Bakar telah membaca Al-Quran. Susunan kalimat ini karena sudah memenuhi syarat untuk dikatakan kalam, maka juga bisa dikatakan kalimat. Aliyun jalisun kalimat, qara'a bakrun al-Qur'anah kalimat, kataba aliyun ar-risalatah kalimat. Tapi ingat, ini menurut pengertian secara bahasa. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, ini, la yujadu qattu fil kitabi was sunnati wa kalamil arabi lafdzul kalimati illa wal muradu biha al jumlatut tammatu. Tidak ditemukan sama sekali. Tidak ada berarti. Fil kitabih, baik di dalam kitab maksudnya Al-Quran, was sunnati, dan di dalam sunnah maksudnya hadis, wa kalamil arabi, dan di kalam-kalam Arab, susunan-susunan kalimat Arab, dawuh-dawuhnya para ulama di dalam karyanya, di dalam kitabnya, di dalam bukunya, tidak ditemukan lafzul kalimatih,
istilah atau sebutan kalimat, kecuali kalau disebut maka yang dimaksud adalah jumlah at-tammah, yaitu jumlah susunan kalimat yang memberi pemahaman kepada pendengarnya, kepada sami'nya. Jadi intinya kalimat itu adalah kalam. Kalimat itu adalah jumlah mufidah seperti yang tertera dalam contoh ini. Jadi contoh ini semuanya disebut dengan kalimat secara bahasa. Nah, yang dimaksud di sini maksudnya di dalam bab kalimat menurut ulama nahwu, yang dimaksud dengan apa yang akan kita pelajari ini adalah kalimat secara istilah ulama nahwu. Maka yang dimaksud dengan kalimat menurut istilah ulama nahwu adalah ini. Seperti yang kita baca tadi di kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Beliau mengatakan, mendefinisikan kalimat, al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat itu adalah sebuah lafal, sebuah ucapan mufradun yang disendirikan. Sebuah lafal, sebuah ucapan, sebuah kata yang disendirikan. Maksudnya disendirikan adalah dipisah dari teman-temannya, dipisah dari susunan-susunan kalimat yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi di contoh ini, qoro'ah dipisah, diambil, dipreteli satu persatu. Bakrun kita ambil, Al-Quran kita ambil. Maka pengambilan ini, pemisahan ini disebut dengan kalimat yang dipisah, mufradun yang dipisah. Ini untuk adik-adik pemula belajar nahwu dan shorof. Ini harus hati-hati di ketika mendengar atau menemukan istilah mufrad. Karena untuk pemula, di ketika disebut istilah mufrad, maka yang tasawur, yang terbayang di otak kita adalah kalimat yang berarti satu. Dalam kenyataannya, di dalam bahasa Arab itu, bahwasannya apabila kita menemukan istilah mufrad, itu bukan hanya berarti satu. Itu macam-macam, lawannya macam-macam. Ada mufrad itu lawannya adalah ini. Lawannya mufrad ada yang bernama jumlah. Bernama jumlah. Ada mufrad lawannya adalah tasniyah atau jamak. Artinya mufrad itu berarti satu, tidak berarti dua, tidak berarti banyak. Kalau mufrad yang punya lawan jumlah, artinya kalimat yang bukan dibentuk dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau yang menyerupai jumlah dzarab zaman, dzarab makan, dan jar majrur. Kemudian ada lagi mufrad itu lawannya adalah mudhof dan yang menyerupai mudhof. Nah, penjelasan yang seperti itu, istilah yang seperti itu akan kita temukan pada bab munada dan isimnya lah. Adapun yang dimaksud mufrad dalam bab kalimat ini bukan yang ini. Bukan mufrad yang berlawanan dengan jumlah, bukan mufrad yang berlawanan dengan tasniyah dan jamak, bukan mufrad yang berlawanan dengan mudhof atau yang menyerupai mudhof. Akan tetapi yang dimaksud mufrad di sini adalah mufrad yang berlawanan dengan murakkab. Murakkab itu tersusunnya dua kalimat atau lebih. Berarti yang dimaksud mufrad di sini kalimat yang betul-betul sendiri, tidak disusun dengan kalimat yang lain. Maka seperti ini ya, definisi yang disampaikan oleh musannif Mutammimah Al-Ajrumiyah, bahwa kalimat itu adalah merupakan satuan kata yang terambil dari kalimat-kalimat yang lain.
Kemudian di sini saya juga menghadirkan sebuah definisi yang disampaikan oleh musannif Al-Hiwar. Kitab Al-Hiwar itu juga merupakan kitab syarah dari matan Al-Ajrumiyah. Beliau mengatakan, mendefinisikan tentang kalimat, yaitu hiya al-lafzu al-mawdu'u li ma'nan mufradin. Kalimat itu adalah tersusunnya atau terbentuknya huruf, maksudnya huruf hijaiyah ini, sehingga menjadi lafal yang menghasilkan makna, seperti lafal kitabun, tilmidun, dan seterusnya. Ini bagus sekali ini definisi ini, takrif kalimat yang dibuat oleh Shahibul Hiwar. Kata beliau bahwa kalimat itu adalah merupakan proses dari pembentukan huruf menjadi lafal. Awalnya huruf, maksudnya di sini huruf hijaiyah. Kemudian huruf hijaiyah diproses untuk menjadi lafal. Dan setelah menjadi lafal, kemudian lafal tersebut mempunyai makna, menghasilkan makna. Nah, setelah pemrosesan dari huruf ke lafal, dari lafal ke makna, maka terbentuklah yang namanya kalimat. Nah, contohnya seperti lafal kitabun. Lafal kitabun. Lafal kitabun. Ini prosesnya dari huruf pertama. Huruf apa? Yang pertama adalah huruf kaf, kemudian huruf ta, kemudian huruf alif, kemudian huruf ba. Setelah disusun huruf-huruf tersebut, maka menjadi lafal. Lafal suara yang mengena pada huruf hijaiyah. Terbentuk menjadi lafal, yaitu kitabun. Setelah terbentuk menjadi lafal, maka muncullah sebuah makna, yaitu buku atau kitab. Maka proses seperti inilah disebut dengan kalimat. Berarti kitabun ini adalah kalimat. Contoh yang kedua, tilmidun. Tilmidun ini terbentuk dari, siapa yang membentuk di sini? Yang membentuk atau wadiknya itu siapa? Ya orang Arab. Karena ini berbicara tentang kalimat Arab. Orang Arab membentuk beberapa huruf dari huruf ta, lam, mim, ya, dzal, sehingga berbunyi menjadi lafal tilmidun dan menghasilkan makna, yaitu murid. Maka tilmidun disebut dengan kalimat. Demikian juga dengan ma'un. Ma'un terbentuk dari huruf mim, alif, hamzah, mempunyai arti air, berarti ma'un kalimat. Takallama terbentuk dari huruf ta, kaf, lam, mim, menjadi lafal, bisa diucapkan. Takallama mengandung arti, artinya berbicara, maka itu kalimat. Istama'ah terbentuk dari huruf hamzah, sin, ta, mim, ain, artinya mendengarkan. Akhadha oleh orang Arab dibentuk dari huruf hamzah, kha, dzal, artinya mengambil. Syarabah terbentuk dari huruf shin, ra, ba, artinya minum. Ta'allama terbentuk, tersusun dari huruf ta, ain, lam, mim, bacanya ta'allama, artinya belajar. Maka itu kalimat. Kemudian ada pertanyaan, apakah huruf yang disusun untuk dijadikan lafal itu ada batasannya, jumlah hurufnya, artinya harus 2, harus 3, dan seterusnya? Maka jawabnya adalah tidak. Artinya begini, bahwa penyusunan huruf untuk mencapai lafal kemudian punya arti tidak harus disusun dari 2 huruf, 3 huruf, dan seterusnya. Akan tetapi satu huruf pun, ini harus diperhatikan, satu huruf pun asalkan dia itu mempunyai arti, maka dia bisa dikatakan kalimat.
Apakah ada Ustadz kalimat yang terbentuk dari hanya satu huruf? Jawabnya bukan hanya ada, tetapi banyak. Di antaranya adalah ini. Lam yang berharkat kasroh. Lam yang berharkat kasroh ini disebut kalimat. Kenapa disebut kalimat? Karena dia punya arti. Kalau tidak punya arti, tidak disebut dengan kalimat. Karena kalimat itu identik dengan arti, pasti punya arti. Kalau ada lam tidak punya arti, berarti itu bukan kalimat. Tetapi apa? Huruf hijaiyah. Contoh lam yang punya arti yang digolongkan pada kalimat. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Segala puji lillahi itu milik Allah. Kata-kata milik itu merupakan terjemahan daripada li. Berarti lam ini punya arti. Dan ini merupakan bagian daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang punya arti disebut dengan kalimat. Makanya lillahi ini tersusun dari 3 kalimat. Alhamdulillah, kemudian li, kemudian lafaz Allah. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, kalimat yang hanya dibentuk dari satu huruf, kaf. Kaf yang berhakat fathah ini, contohnya Zaidun kal badri. Zaidun kal badri. Zaid bagaikan bulan purnama. Yang berarti bagaikan itu kaf. Zaid bagaikan bulan purnama, yang berarti bulan purnamanya al-badru, yang berarti bagaikan adalah kaf. Hanya satu huruf mengandung arti, maka kaf ini disebut dengan kalimat. Jadi susunan kalimat Zaidun kal badri tersusun dari 3 kalimat. Pertama Zaidun, yang kedua kaf, yang ketiga al-badru. Kemudian contoh yang lain, kalimat yang terbentuk hanya dari satu huruf bi. Bi yang berarti demi, berarti ba kosam. Kemudian waw berharkat fathah, wa berarti demi. Ta berharkat fathah, berarti demi. Bi, wa, ta adalah merupakan huruf yang mengandung arti. Maka dari itu bi, wa, ta digolongkan pada kalimat. Loh, ini kok ada bi lagi, ba lagi. Nah, ada ba yang berharkat kasroh sama dengan ini, namun mempunyai arti yang berbeda. Yang di sini berarti dengan. Yang sering kita dengar, kita tulis contoh adalah marartuh bi Zaidin. Marartuh bi Zaidin. Nah, ba-nya ini kalimat. Kenapa dianggap kalimat? Karena ini huruf hijaiyah dan mempunyai arti, yaitu dengan. Jadi ba itu ada kalanya berarti dengan, ada kalanya berarti demi. Jadi seperti itu definisi daripada kalimat. Nah, kemudian setelah kita mengenal apa itu kalimat, nah, ternyata kalimat itu dibagi menjadi 3. Kalimat yang telah kita ketahui tadi dibagi menjadi 3. 1, ada yang disebut dengan kalimat fi'il, ada yang disebut dengan kalimat isim, ada yang disebut dengan kalimat huruf. Tidak ada kalimat yang keempat, tidak ada kalimat yang kelima, keenam, dan seterusnya. Kalimat itu terbatas pada 3. Kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat huruf. Jadi susunan kalimat sebanyak apapun, biarpun Al-Quran sekalipun. Al-Quran mulai dari bismillah sampai dengan minal jinnati wan nas, itu kalau kita
Ambil satu persatu kalimatnya, tidak lepas dari ini. Kalau enggak kalimat fi'il, ya kalimat isim. Kalau enggak kalimat isim, ya kalimat huruf. Di hadis pun juga demikian. Berapa jumlahnya hadis? Ribuan kan? Bahkan jutaan. Walaupun jumlah teks atau jumlah redaksi, jumlah matan hadis itu mencapai jutaan, kalimatnya tidak akan lepas dari salah satu yang tiga ini. Demikian juga dengan kalam Arab. Kalam-kalamnya orang Arab. Kitab-kitabnya para ulama. Karya-karyanya para ulama yang jumlahnya begitu banyak. Sebanyak apapun kitab karya beliau, maka kalimat-kalimatnya itu tidak akan pernah lepas dari tiga macam ini. Kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat huruf. Ayo kita buktikan. Kita buktikan dalam beberapa contoh bahwasannya Al-Quran kalimatnya itu ada tiga. Hadis kalimatnya ada tiga. Kemudian kalam-kalam Arab juga kalimatnya ada tiga. Ini saya buatkan contoh yang pertama dari Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini tulisannya agak rapat ini, agak rapat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ini terdiri dari berapa kalimat ini? Yang pertama adalah alladzina. Alladzina ini kalimat. Kemudian yu'minuna juga kalimat. Bil ghaibi dari dua kalimat. Bil ghaibi dua kalimat. Wa yuqimuna dua kalimat. As-sholata satu kalimat. Katanya tadi susunan kalimat itu kalau dijadikan satu tidak akan lepas dari ini. Yuk kita buktikan. Alladzina. Alladzina adalah kalimat isim. Namanya isim mausul. Nanti pada suatu saat insya Allah kita akan mempelajari tentang isim mausul. Dan isim mausul itu diantaranya adalah alladzina. Isim mausul berarti ini tergolong pada kalimat isim. Kemudian yu'minuna fi'il mudhari' bertemu dengan waw jama' disebut dengan al-af'alul khamsah. Berarti kalimat fi'il. Bahkan dua di yu'minuna terdiri dari dua kalimat. Yang satunya waw. Waw ini merupakan isim dhamir muttasil. Namanya isim, ya digolongkan kepada isim. Kemudian bil ghaibih baknya. Nah, ini langsung ada contohnya. Tadi dijelaskan bahwasannya di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang hanya terbentuk dari satu huruf, yaitu ba berharokat kasroh bi. Ini ada di Al-Qur'an. Bil ghaibih. Jadi bi-nya ini kalimat namanya kalimat huruf harfu jarrin. Kemudian al-ghaibih kalimat isim. Kalimat huruf, kalimat isim. Di sini ada ini. Kalimat huruf, kalimat isim. Wa yuqimuna sama dengan yu'minuna terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat fi'il, fi'il mudhari' yang disebut dengan al-af'alul khamsah karena bertemu dengan waw jama'. Kemudian yang kedua waw jama'nya itu sendiri adalah merupakan kalimat isim. Namun dia itu adalah isim dhamir muttasil. Kemudian as-sholatah juga kalimat. Kalimat apa? Kalimat isim. Dari mana tahu? Ada al. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholatah terdiri dari berapa kalimat ini? Satu. Alladzina yu'minuna dua berarti tiga. Bi empat. Lima al ghaibi. Enam yuqimuna. Kemudian wawunya tujuh delapan. Ada 8 kalimat. Di 8 kalimat ini ada fiilnya, ada isimnya, ada hurufnya. Berarti lengkap. Walaupun tidak harus dalam susunan kalimat tidak harus 3 ini semua harus ada. Enggak seperti itu. Ini
yang dinamakan murkab tersusunnya minimal 2 kalimat sudah memenuhi syarat untuk dikatakan murkab. Jadi tidak harus 3. Kemudian contoh dari hadis dari dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari kesempurnaan kebaikan orang Islam itu, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, yang tidak ada gunanya untuk dirinya. Susunan kalimat ini pasti terdiri dari salah satu macam-macam kalimat yang 3 ini. Kita lihat dari kalimat yang pertama, min. Min adalah kalimat huruf jar. Kemudian husni, kalau kita ambil preteli dari susunan ini disebut dengan kalimat. Kalimat apa ini? Kalimat isim. Kemudian islami, kalimat lagi, kalimat apa? Isim. Al-mar'i, kalimat isim lagi. Tarkuhu, kalimat isim lagi. Tarkuhu terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama tarkuhnya, yang keduanya hu. Hu adalah isim domir muttasil. Isim domir muttasil. Kemudian ma. Nah, ini agak harus hati-hati kalau ma ini ya. Ma ini macam-macam ma ini. Ada kalanya disebut dengan isim, ada kalanya disebut dengan huruf. Kita nanti juga akan belajar ini macam-macam ma dan fungsinya. Nah, di contoh ini, di hadis ini, ma yang merupakan isim. Karena di sini isim mausul. Karena ma kan macam-macam. Nanti ada ma zaidah, ada ma nafi, ada ma isim mausul, ada ma istibham, dan ma yang lain. Untuk di contoh ini, ma digolongkan pada yang isim. La ya'nihi. Nah, la ya'nihi, la. Kalimat lagi. Kalimat apa ini? Kalimat huruf nafi. Ya'ni, kalimat lagi. Kalimat apa ini? Kalimat fi'il mudhari'. Hi, kalimat lagi. Kalimat apa ini? Kalimat isim domir. Bahkan ini kalau kita perhatikan betul, di ma la ya'nihi, di contoh ma la ya'nihi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Biar jelas ini. Ma la ya'nihi. Kata saya tadi terdiri dari berapa kalimat? 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Dari 5. Ini sekilas, kalau hanya menurut pandangan mata, terdiri dari 4 nih. 1, ma, isim. Kedua, la, huruf, kalimat huruf. 3, yakni, kalimat fi'il. 4, hi, kalimat isim domir. Nah, secara pandangan mata hanya terdiri dari 4 kalimat. Tapi sebenarnya bukan terdiri dari 4 kalimat, tetapi 5 kalimat. Mana yang satunya? Yang satunya adalah ada di dalam ya'nihi, yaitu isim domir mustatir. Fa'ilnya fi'il mudhari' yakni tersimpan di dalamnya. Kemudian contoh yang ketiga, bahwasannya di dalam susunan kalimat itu, di dalam kalam itu, di dalam jumlah mufidah itu akan terdapat salah satu kalimat fi'il isim huruf. Di contoh yang terakhir, dawuhnya para ulama, dawuhnya ulama di dalam karangan kitabnya Al-miyahu allati yajuzu bihat tadhiru sab'u miyahin. Ini kalau nggak salah ada di kitab Syarah Takrib Fathul Qorib ini, di bab toharoh, di awal-awal bab toharoh. Al-miyahu allati yajuzu bihat tadhir sab'u miyahin. Kita lepas satu persatu. Terdapat kalimat apa saja di susunan kalimat ini? 1, al-miyahu, kalimat isim. Ada apa enggak di susunan, di apa? Bagian-bagian kalimat. Di pembagian-pembagian kalimat ada. Al-miyahu digolongkan pada kalimat isim.
Ini terletak pada nomor 2. Kemudian allati. Allati juga kalimat. Kalimat apa? Kalimat isim. Isim mausul. Kemudian yajuzu. Kalau kita pisah, kita ambil. Ini disebut dengan kalimat. Kalimat apa? Di antara kalimat yang 3, kalimat fi'il. Biha. Biha terdapat 2 kalimat. Yang pertama bi. Yang kedua ha. Bi kalimat huruf. Kalimat huruf, ha kalimat isim. Kemudian at-tathiru, kalau kita ambil, kita pisahkan dari teman-temannya, at-tathiru disebut dengan kalimat. Kalimat yang mana ini di antara kalimat yang 3? Kalimat isim. Kemudian sab'uh juga kalimat masuk pada kalimat isim. Miyahin juga kalimat masuk kepada kalimat isim. Jadi kesimpulannya, susunan bahasa Arab yang bernama kalam itu, yang bernama jumlah mufidah, itu kalau kita analisa tentang kalimat-kalimatnya, maka kalimatnya itu pasti tidak akan pernah lepas dari salah satu 3 kalimat tersebut, yaitu kalimat fi'il, kalimat isim, dan kalimat huruf. Sekarang kita lanjut pengenalan kita kepada kalimat fi'il. Apa yang dinamakan kalimat fi'il itu? Apa dan bagaimana kalimat fi'il itu? Ya sebenarnya ini kita harus tahu semuanya. Apa kalimat isim itu, apa kalimat huruf itu. Cuman kita awali dengan kalimat fi'il. Di sini disebutkan ya, oleh seorang ulama nahwu memberikan definisi tentang kalimat fi'il. Al-fi'lu kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil azminatis salasati. Kemudian di bawahnya lagi ini dawuhnya ulama nahwu yang lain ini. Saya hadirkan 2 definisi di sini karena sangat menarik sekali antara satu dengan yang lainnya, saling mengisi dan saling menyempurnakan, sehingga akan membuat kita yang belajar akan sempurna pemahaman kita, akan semakin luas pemahaman kita dengan hadirnya 2 definisi kalimat ini. Kalimat fi'il maksud saya. Yang pertama, yang dinamakan kalimat fi'il adalah kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha, yaitu lafal atau kalimat yang mempunyai makna, yang makna itu menunjuk pada dirinya. Mempunyai makna yang makna itu menunjuk pada dirinya. Seperti lafal katabah misal. Kalimat fi'il adalah kalimat atau lafal yang mempunyai makna, yang makna itu menunjuk pada dirinya. Ini maknanya menulis. Maknanya kataba menulis. Berarti kalimat ini punya makna yang maknanya itu menulis. Kemudian makna menulis itu dimiliki oleh dirinya sendiri. Karena nanti di kalimat-kalimat yang lain, maksudnya di lain kalimat fi'il, ada kalimat punya makna, tapi maknanya tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Ketergantungan pada kalimat lain, maknanya tidak akan kita peroleh kecuali dia itu dihubungkan dengan kalimat lain. Nah, kalau kalimat fi'il tidak seperti itu. Sendiri saja sudah sempurna punya makna. Seperti katabah artinya menulis. Jadi seperti ini ya, yang dimaksud dengan kalimat fi'il. Sebuah kalimat yang punya arti dan artinya mandiri, dimiliki oleh dirinya sendiri, tidak perlu dihubungkan dengan kalimat lain. Waqtaronat bi ahadil azminatis salasati, dan dia itu kalimat yang saya jelaskan barusan pastinya selalu bersama dengan zaman yang 3. Zaman yang 3 adalah 1 zaman telah lampau, telah atau lampau, itu zaman madi. Yang kedua sedang, yaitu zaman hal. Yang ketiga akan, istiqbal. Jadi kalimat fi'il seperti ini, pasti seperti ini. Kalimatnya punya arti
Dan artinya itu selalu bersamaan dengan waktu ini. Kalau nggak telah, sedang. Kalau nggak sedang, akan. Seperti katabah. Katabah artinya menulis. Kapan menulisnya? Pasti ini. Salah satu tiga ini. Telah menulis, entah kemarin, barusan, beberapa jam yang lalu, pokoknya telah lampau. Kalau tidak punya waktu seperti itu kalimat fi'il ini, maka dia akan punya waktu ini. Sedang. Kapan menulisnya? Sekarang. Sedang saya lakukan. Saya sedang menulis. Kemudian kalau ada kalimat fi'il tidak punya waktu telah, tidak punya waktu sedang, maka dia pasti punya waktu akan. Kapan menulisnya? Besok, nanti, seminggu lagi, dan seterusnya. Jadi yang dinamakan kalimat fi'il seperti ini. Setiap kalimat yang mempunyai arti, yang artinya itu selalu bersamaan dengan salah satu waktu yang tiga ini. Kemudian di definisi yang kedua ini lebih simpel. Ini cocok untuk kita sebagai pemula ini. Yang dinamakan kalimat fi'il adalah huwa madalla ala amalin murtabitin bizamanin. Yang dinamakan kalimat fi'il ialah tiap-tiap kalimat yang mempunyai arti perbuatan. Nah, ini bagus untuk pemula ini. Setiap kalimat yang mempunyai arti perbuatan dan perbuatan tersebut selalu bersamaan dengan salah satu waktu yang tiga ini. Definisi ini memaksa kita untuk menghafalkan kalimat-kalimat fi'il. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak hafal maknanya, maka kita tidak akan tahu bahwa kalimat itu mempunyai arti perbuatan apa tidak. Sementara di definisi ini kan mengatakan bahwa kalimat fi'il itu adalah sebuah kalimat yang artinya menunjuk pada perbuatan. Kalau kita tidak tahu terhadap maknanya, otomatis kita tidak tahu bahwa arti kalimat ini menunjuk pada perbuatan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk banyak menghafal kalimat-kalimat fi'il agar supaya kita bisa memutuskan ya, di saat kita dihadapkan pada suatu kalimat, kita bisa memutuskan bahwa ini kalimat fi'il. Contohnya seperti ini, katabah atau apalagi akhodah. Akhodah, katabah. Katabah artinya menulis, ahada artinya mengambil. Mengambil. Nah, mengambil ini kan kata kerja. Katabah, menulis kata kerja. Nah, kalau sudah kita ketahui bahwa artinya kalimat ini menunjuk pada perbuatan dan sangat pantas layak untuk dibubuhi, dikasih salah satu waktu yang tiga ini, maka kita tidak ragu-ragu lagi untuk memutuskan bahwa kalimat ini, katabah dengan akhodah adalah kalimat fi'il. Ini saya buat contoh ini. Katabah, jalasah, qoro'ah, nasoroh, ta'allamah. Ini semua merupakan kalimat fi'il. Dari mana kita tahu bahwa mereka itu kalimat fi'il? Dari maknanya menunjuk pada perbuatan. Kalau maknanya menunjuk pada perbuatan, otomatis sangat layak, sangat pantas untuk didengar, ya, enak didengar apabila disertakan dengan waktu. Katabah, menulis. Kapan? Telah menulis, sedang menulis, akan menulis. Jalasah, duduk. Kapan duduknya? Kemarin, berarti telah duduk. Sedang duduk, akan duduk. Qoro'ah, membaca. Telah membaca, sedang membaca, akan membaca. Nasoroh, menolong. Kapan? Telah menolong, sedang menolong, akan menolong. Ta'allamah, belajar. Telah belajar, sedang belajar, akan belajar. Semua zaman yang tiga ini, telah, sedang, akan, sangat cocok, sangat pantas untuk diberikan kepada kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu,
maka kalimat tersebut mereka adalah harus kita putuskan ya, bahwasannya mereka itu tergolong kepada kalimat fi'il. Nah, selanjutnya ini cara mengetahui atau cara mengidentifikasi sebuah kalimat, apakah itu kalimat fi'il atau kalimat yang lainnya. Ini ada dua cara. Yang pertama ini sudah kita jelaskan, cara kita mengenal bahwa kalimat ini kalimat fi'il atau kalimat yang lain. Ini ada dua pintu, ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengetahui makna. Cara yang pertama menuntut kita banyak hafal mufradat kalimat fi'il. Kalau kita tidak banyak hafal makna kalimat fi'il, sulit kita untuk mengetahui bahwa kalimat ini adalah merupakan kalimat fi'il melalui pintu atau melalui cara yang pertama ini. Karena cara yang pertama ini dengan mengetahui maknanya, kemudian setelah tahu maknanya pantas apa enggak, layak apa enggak untuk diberikan, untuk dibubuhi zaman telah, zaman madi, zaman sedang yaitu zaman hal, zaman akan, zaman mendatang yaitu istiqbal. Kalau sudah cocok, maknanya menunjuk pada perbuatan, kemudian cocok, pantas, bahkan harus untuk diberikan salah satu zaman yang tiga ini, maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Contohnya sudah saya sebutkan tadi, bahkan banyak sekali. Kemudian ciri-ciri yang nomor dua, cara mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimat fi'il, bukan kalimat yang lain, yaitu dengan cara mengetahui ciri-ciri yang ada pada diri kalimat tersebut. Cara yang kedua ini ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya di fisiknya kalimat tersebut. Apa tanda-tandanya? Di antaranya adalah satu, bisa atau mungkin diberi kod. Artinya bagaimana? Kalau kita menemukan sebuah kalimat, kemudian di kalimat itu ada kod masuk kepadanya, maka ini sudah dapat dipastikan walaupun kita tidak tahu maknanya bahwa kalimat ini adalah kalimat fi'il. Ini kod. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa kod ini masuk kepada kalimat, karena kalimat fi'il ini kan macam-macam. Nanti di belakang ini kita akan belajar tentang macam-macam kalimat. Di antaranya ada kalimat fi'il yang disebut dengan fi'il madi, ada kalanya disebut dengan fi'il mudhari', dan ada kalanya disebut dengan fi'il amar. Sementara kod ini hanya masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari', tidak pernah masuk kepada fi'il amar. Dan faidahnya pun juga bermacam-macam. Fungsinya masuk kepada fi'il madi itu untuk apa? Faidahnya apa masuk pada fi'il madi? Kemudian kalau kod itu masuk pada fi'il mudhari', fungsinya apa? Faidahnya apa masuk pada fi'il mudhari'? Ini sebagian saya sebutkan di sini, bahwa kod apabila masuk pada fi'il madi, maka fungsinya, gunanya, satu, litahqiq, dua, atau litaukid, yang kedua adalah litakrib. Litaukid untuk menguatkan hukum yang terjadi pada fi'il madi itu. Itu kodnya disebut dengan kod litaukid atau litahqiq. Kemudian ada kod masuk pada fi'il madi, fungsinya bukan litahqiq tetapi litakrib. Litakrib ini menunjukkan bahwa fi'il madi yang dimasuki kod itu perbuatannya itu segera akan terjadi. Itu disebut dengan kod litakrib. Contohnya kod yang masuk pada fi'il madi yang fungsinya untuk litaukid, kod aflahal mu'minun. Betul-betul sungguh beruntung manusia yang beriman. Ini kodnya. Ini fi'il madinya, aflaha, ikut wazan af'alah. Jadi kalimat atau lafal aflaha di sini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kita tidak usah ragu-ragu lagi untuk memutuskan apakah aflaha ini kalimat isim, apa kalimat fi'il, apa kalimat huruf.
Tidak usah ragu seperti itu. Kita harus memastikan bahwa aflaha ini kalimat fi'il. Dari mana tahu? Ini qad, ada qad. Kemudian contoh qad yang masuk pada fi'il madhi yang fungsinya litakrib. Qad qamatis shalah. Qad. Ini fi'il madhinya qamat. As-shalah. Tadi saya jelaskan bahwa qad yang litakrib itu artinya bahwa kalimat yang dimasuki itu dalam hal ini fi'il madhi, perbuatannya itu akan segera dilaksanakan. Artinya bagaimana? Qad qamatis shalah, salat akan segera kita laksanakan. Seperti itu kandungan maknanya. Jadi bukan berarti qad qamatis shalah betul-betul salat telah dilaksanakan, padahal salatnya masih belum dilaksanakan. Berarti qadnya ini bukan qad litahqiq, tetapi qad litakrib. Kemudian ada lagi qad itu masuk pada fi'il mudhari'. Masuk pada fi'il mudhari' yang fungsinya ini ada 3. Qad kalau masuk pada fi'il mudhari' fungsinya ada 3. 1 litaklil. Litaklil itu untuk menyedikitkan, artinya jarang. Jadi fi'il mudhari' apabila dimasuki qad litaklil ini artinya jarang. Perbuatan yang ada di fi'il mudhari' itu jarang. Contohnya, innal kadhubah qad yasduku. Sesungguhnya orang-orang yang suka bohong, sering berbohong, pagi bohong, siang bohong, sore bohong, malam bohong, besok pagi bohong lagi dan seterusnya. Kadzub, pembohong. Qad yasduku, kadang-kadang dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu mereka tidak berbohong, tetapi yasduku, berbuat jujur. Jadi di sini fokus perhatian kita adalah bahwa yasduku ini apa kalimat isim, apa fi'il, apa huruf. Di sini kita harus memutuskan bahwa yasduku ini adalah merupakan kalimat fi'il. Dari mana kita tahu? Ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya secara fisik. Apa? Qad. Karena qad tidak pernah masuk pada kalimat isim, karena qad tidak pernah masuk pada kalimat huruf. Contoh yang kedua, qad yajudul karimu. Qad yajudul karimu. Nah, kadangkala qad yang masuk pada fi'il mudhari itu fungsinya litaksir. Litaksir itu artinya sering. Jadi perbuatan yang ada di fi'il mudhari itu sering dilakukan. Apa ini? Suka memberi. Yajuduh. Yajuduh, suka memberi. Qad yajudul karimu. Seringkali orang yang dermawan itu memberi. Yajuduh. Apa kalimat fi'il? Apa kalimat huruf? Apa kalimat isim? Tentunya di sini adalah kalimat fi'il. Dari mana tahu? Qad. Qad masuk kepadanya. Karena qad khusus masuk pada kalimat fi'il. Tidak pernah masuk pada kalimat isim, juga tidak pernah masuk pada kalimat huruf. Yang ketiga, qad itu kadangkala masuk pada fi'il mudhari' yang berfungsi seperti qad masuk pada fi'il madhi, yaitu litahqiq au litaukid. Ini seringkali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya, qad ya'lamullahu, betul-betul sungguh Allah mengetahui. Kan nggak mungkin kalau litaklil. Allah sedikit sekali mengetahui, atau Allah sering mengetahui. Sering itu kan tidak selalu, ada kalanya tidak. Berarti suatu saat Allah tidak mengetahui. Lebih parah lagi kalau qad yang masuk pada ya'lamu ini difungsikan sebagai litaklil. Jadi sangat tidak mungkin. Berarti qad yang masuk pada fi'il ini merupakan qad litahqiq atau litaukid. Pusat perhatian kita adalah di lafal ya'lamu ini. Lafal ya'lamu ini, apakah ini kalimat fi'il? Apakah ini kalimat huruf? Apakah ini kalimat isim? Kita jangan ragu-ragu untuk menentukan bahwa ya'lamu ini adalah tergolong termasuk kalimat fi'il. Kenapa? Ini yang menentukan. Ada qad. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.